Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Amma ba'du. Silaturahim KBPII Yogyakarta Besar di Purbalingga hari Sabtu dan Ahad tanggal 20 dan 21 Mei 2017 segera dimulai. Memasuki acara yang pertama, yakni pembacaan kalam Allah Ta'ala yang akan dihayati oleh Nanda Nadif Royan Azani, cucu dari Yunda Sriati. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtulun an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima.
فمن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh, jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."
Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Dzurriyyatan thayyibah. Memasuki acara berikutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Maras PII yang akan dipimpin oleh Umi Maziah. Pada Yunda Umi Maziah dipersilakan. Selanjutnya Mars PII, semangat. Yunda yang kami hormati dan kami cintai, untuk menyematkan kembali setelah kita menyanyikan rasa nasionalis kita, kemudian rasa cinta kita kepada organisasi yang kita cintai ini, mari kita berikan takbir. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, takbir.
Selanjutnya menginjak acara berikutnya sambutan Sohibul Bait yang akan dibawakan oleh Kanda Dr. Haji Muhammad Nur Isa. Kepada Kanda Nur Isa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarona bil ittihadi wal wifaq wa nahana anit tafarruqi wal fasad. Wassalatu wassalam ala khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama saya sampaikan kepada para hadirin, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, dan tetap menjadi seorang muslim yang beriman sampai akhir hayatnya. Dan tentu yang selalu dinanti oleh setiap muslim dan muslimah, setiap aktivis PII sejak zaman dahulu kala adalah menjadi hamba yang husnul khotimah. Kemudian yang kedua, saya sebagai Sohibul Bait tadi disebut begitu, sangat berbahagia sekali karena ternyata PII yang sudah hanya sayup-sayup saja terdengar, hanya selalu ingat kalau saya ketemu Mas Dayat itu baru ingat, oh ya saya dulu selalu di di opyak-opyak oleh Mas Hidayat. Mas Hidayat itu dengan Purbalingga memang ada hubungan, ini saya Mas Hidayat dulu ada hubungan yang erat karena beliau itu di sini ada bapak dan ibunya yang dulu bareng-bareng di Pulau Bali, Pak Mudasir dan Ibu Mudasir. Ini Pak Dayat itu dulu di Bali bareng dengan beliau. Ternyata Pak Hidayat dulu juga yang mulai membangun PII di Bali, walaupun awalnya tidak boleh tapi di Purbalingga terus hidup kok. Sebelum saya selani, selamat datang Ibu Hajah Iftitah Sukhari dan Mas Eling Purwoko. Kami mohon untuk monggo katuran lenggah. Monggo. Kami lanjutkan Bapak dan Ibu. Di Purbalingga sebenarnya sama dengan yang dirintis Pak Mas Hidayat, yaitu pada tahun 50-an sampai 60-an. Hanya ya memang pada waktu itu saya belum ikut, masih gitu ya. Tapi saya sangat bersyukur ada seorang Pak Mudasir, Bu Mudasir itu ya. Jadi PI di Purbalingga dulu Nun Sewu yang saya alami itu yang menjadi tentornya itu adalah aktivis GPII yang terakhir. Ya, itu Pak Mudasir itu kan dari situ, kemudian Pak Abdul Hamid, Pak Sohir dan lain-lain. Nah, kemudian estafet itu diterima oleh angkatan berikutnya dan saya mulai menerima tahun 65, Mas. Saya 65 mulai menerima pada waktu itu. Setelah itu ada konferensi besar
PI Yogyakarta Besar di Purwokerto. Pada waktu itu ketua yang menyerahkan adalah Mas Tamsur Marse, kemudian diserahkan kepada Mas Priyo Supriyo AR, yang pada waktu itu sebenarnya pilihannya kalau bukan Mas Hisam Jawahir ya Mas Supriyo. Tapi waktu itu ini cerita lama yang perlu saya ingatkan, demokrasinya PI itu ya. Pada waktu itu grup yang mendukung Mas Hisam itu diantaranya disponsori dari Mas Fuad Bawazir dari Cilacap. Kemudian Mas Priyo ini yang jadi sponsornya adalah Mas Yusuf, ketua PI Kodja Yogyakarta waktu itu. Karena saya masih baru, saya kan tingak-tinguk, milih hendi ya. Mas Hisam saya juga belum kenal, Mas Priyo juga saya belum kenal. Lah, Mas Yusuf tahu, terus saya ditemani oleh Mas Yusuf. Purbalingga ikut saya saja. Mas Priyo, soalnya Mas Hisam itu kalaupun Mas Priyo yang jadi, Mas Hisam tetap di Jogja. Tapi nanti kalau Mas Hisam yang jadi, Mas Priyo ke Jakarta. Jadi padahal Jogja butuh keduanya. Wah, pintar sekali itu. Terakhirnya sudahlah saya manut saja. Setelah itu Mas Fuad itu, kok wong Purbalingga kok melu di Jogja gitu ya. Kenapa orang melu Cilacap begitu ya. Tapi itu sudah jadi, Mas Priyo sudah jadi ketua PWPI Yogyakarta. Itu apa namanya, sejarah pertama kali saya mengikuti sebuah konferensi PI dan menjadi latihan saya yang pertama ya, sehingga mengenal semuanya. Jadi pada waktu itu zaman saya Pak, aktivis di daerah Banyumas ini kalau Banjarnegara ada Mas Watik, Mas Amaluddin, ya Amaluddin, ya sekarang di Semarang itu. Terus Mas Mansur Hisam, Mas Sugeng Pamuji, ini tidak ada yang kelihatan ya. Kemudian di Purwokerto ada Mas Dar Mahsus, ada Edi Cilacap, ada Mas Dar, ada Taufik dan lain-lain. Di Purwokerto sebagaimana Mas Hidayat sudah ceritakan itu. Nah, di tempat kami kebetulan pada waktu itu setelah konferensi ini ada saudara saya namanya Mansur juga, ini putranya yang meneruskan, ada ini Mas Umar, itu kembali ke Purbalingga dari Jogja. Nah, terus saya bersama Mas Mansur ini menghidupkan di masing-masing sekolahan untuk adanya ranting PI. Salah satunya yang tersenggol masuk itu Mbak Sri Harti. Yang alhamdulillah Mbak Sri Harti ini begitu ikut PI, saya datang ke rumahnya nemoni bapak ibunya, hujan-hujan Mas Hidayat, bapak dan ibunya itu terus percaya, terus ya itu aja. Nah akhirnya Mbak Sri Harti itu sampai menjadi ketua Korpus PI Iwati di PPI. Subhanallah. Ini saya kaitkan dengan pertemuan hari ini. Ini juga Mbak Sri Harti ini ya, adik Sri Harti apa Mbak Sri Harti Skarpelah itulah. Saya kalau ngundang Mbak wong dari dulu cilik bae tadi. Orang tahu gede itu ya. Tapi luar biasa itu. Saya betul-betul hormat pada beliau. Dengan beliau kemudian digerakkan terus, dan akhir-akhir ini ketika beliau menjadi ketua wanita Islam, saya ditelepon lagi, Mas, wanita Islam Purbalingga supaya urip lah, ya wis kepenginnya siapa, terus saya temoni orang yang dipilih, wis iki wanita Islam hidup aja. Kebetulan bupatinya beliau Pak Kento ya, Bupati Purbalingga waktu itu, ya jadi gampang hubungannya. Pak Kento ini dibantu aja itu.
Ya alhamdulillah jalan ya, dan akhirnya hidup sampai sekarang. Bahkan wanita Islam Purbalingga sekarang masih memiliki BMT ya Pak ya, masih BMT-nya masih hidup ya. Ketuanya siapa Bu? Panjenengan ya Bu Mahmud ya, alhamdulillah. Ini ketua wanita Islam. Kalau dulu masih calon PII, wong belum ada beliau. Bapak dan Ibu sekalian itu. Jadi pertemuan ini juga dimulai dari Mbah Harti itu. Nemoni kita ya, terus udah ini yang angkatan muda saja, yang tua semacam itu sudah habis. Ini teman saya sudah pada meninggal, ini Pak Mansur sudah meninggal dunia. Mas Muslih itu yang tadi cucunya baca Quran, suaminya Ibu Sriati, ini beliau sudah mendahului kita juga. Kemudian Mas Solimi Aziz juga sudah, Mas Tribowo juga sudah, Mas Warsito juga sudah. Ini yang angkatan sebaya saya itu pada umumnya sudah tidak ada. Ada yang masih hidup tapi sudah jalannya udah susah. Jadi ini kebetulan angkatan 75 ke atas ini masih ada, itu Mas Umar CS, alhamdulillah. Beliau adalah aktivis dimanapun ya. Mas Solihin ini juga, dan ini juga ibu-ibu yang hadir ini dulu juga sekitar tahun 75-an itu juga pada aktif menghidupkan pelajar Islam Indonesia. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, pada saat sekarang kita menempati tempat yaitu kediaman beliau Bapak Haji Sarimun, itu juga mantan peserta training di Penisian ya Pak Sarimun ya, di Penisian Botsari, PKP pada waktu itu ya. Salah satu yang menjadi instruktur saya masih ingat karena saya yang menjemput itu Mbak Zainab Yusuf ya. Itu beliau itu di sini pesertanya sudah banyak sekali, ada 160-an ya. Instrukturnya yang datang hanya berapa orang, jadi kan waduh ini saya harus cari nih. Malam hari saya pulang dari sana, terus akhirnya konfirmasi ada yang di Wonosobo, kita jemput aja. Mbak Zainab malam hari sudah sampai, hujan, jadi udah nginep saja di tempat saya. Karena memang PII Yogyakarta Besar selalu alamatnya di Jalan Letnan Ahmad Nur atau Kauman 39A, termasuk Mas Praptono ini ya. Karena kebetulan saya dengan adik-adik semuanya itu PII semuanya. Jadi saya aktif PI, adik saya semuanya ikut. Kebetulan ini adik hadir, Hamidullah. Kemudian setelah itu Muhammad Hilmi juga ikut. Kemudian Ibnu Qayyim ini temannya Mas Praptono CS. Ya. Kemudian adik perempuan Siti Hajar itu juga, itu teman sekelasnya Mas Praptono. Kemudian Nasrullah, anak buahnya Mas Praptono, ini masih begitu. Terus akhirnya yang terakhir Abdul Muiz juga, semuanya itu aktif. Jadi alhamdulillah kami mengkader adik-adik dulu Pak. Adik-adik semuanya menjadi aktivis. Kemudian setelah saya menikah, keluarga istri juga saya tarik. Salah satunya Safruddin Waskita yang sempat juga seperti Mbak Harti menjadi ketua PBPII. Hari ini sebenarnya dia hadir, tapi karena dimintai untuk ngisi training PII di Jakarta, jadi beliau sekarang lagi jadi instruktur training PII. Ya. Yang KBPI di sini menikmati tempatnya Pak Sarimun. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti terkesan kepada Purbalingga. Ternyata Purbalingga PII-nya itu kreatif. Kemudian yang kedua, hadir pula di hadapan kita, di tengah kita, Ibu Hajah Iftitah Suhari Adi Mulyono beserta putranya
Beliau ini juga dulu ya, saya masih ingat itu Ibu Iftitah sama bapaknya selalu kami mintai tolong ya Bu Iftitah ya. Saya selalu datang pada beliau, Mas Eling masih sekolah ya. Karena memang ya masih sekolah gitu. Saya sama ibu sama bapaknya selalu, Pak, saya ada kegiatan begini. Alhamdulillah beliau belum pernah mengatakan mboten saged, belum pernah. Ibu Sukhari selalu iya, itu selalu begitu. Beliau hadir dan sekarang hadir juga beliau ngiyani, iya hadir. Ditemani oleh Mbak Harti, kemudian semalam ketemu saya karena saya menghadiri hajatannya Mas Eling dan Bu Iftitah. Saya bising Mas Eling besok berangkat jam berapa, harus datang. Alhamdulillah sekarang sudah sampai. Beliau, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, ini perlu saya sampaikan, Bapak Sukhari Adi Mulyono, Allah yarham, ketika beliau masih sugeng, itu asal usulnya mengadakan pengajian keluarga. Saya yang ngisi pengajian, dimulai dari rumahnya beliau, kemudian setelah beberapa kali digilir ke putra-putranya, ke tempatnya Mas Eling, ke tempatnya adiknya lagi. Setiap pengajian beliau itu, aku kepengin duwe pondok, nggo sangu mati. Beliau kan kalau ngendika begitu. Jadi angger pondok teng kota kayaknya kok susah Pak. Rintisannya dari sekolah formal dulu saja. Terus selalu dibicarakan. Akhirnya terakhir di tempatnya Mas Eling ini akhirnya dikumpulkan beberapa orang ya Pak Eling untuk merumuskan apa yang harus diwujudkan. Akhirnya setelah dibicarakan, karena beliau memang semangatnya luar biasa dan ibunya juga luar biasa mendukungnya. Jadi bapak dan ibu betul-betul bersinergi banget di dalam urusan perjuangan ini. Nah, putra-putranya alhamdulillah semuanya mendukung. Akhirnya terwujudlah keputusan, yaitu mendirikan madrasah ibtidaiyah. Asal usulnya ya cari model. Pertama mencari tahu tentang MI Muhammadiyah Sapen ya. Kemudian MI Malang ya, itu yang dilihat untuk menjadi bahan kajian. Karena yang namanya Pak Sukhari, yang namanya Bu Iftitah, yang namanya Pak Eling ini kalau buat apa-apa ya kepengennya sih ngapik sisan begitu. Yang unggul sekalian, akhirnya dibuat sedemikian rupa dan sekarang tahun ini yang baru saja meluluskan anak kelas 6 angkatan ke-17 ya betul ya, sekarang sudah berprestasi internasional Mas Praptono. Salah satu lulusannya menjadi juara Olimpiade Matematik internasional. Kemudian di tingkat nasional ada beberapa prestasi yang didapatkan, baik dari segi bahasa Inggris, kemudian IPA, kemudian kesehatan, dulu juara nasional kesehatan juga ya UKS, panitianya Bu Harti itu. Iya betul ya Bu Harti ya. Panitiane Bu Harti wong Purbalingga ya otomatis Purbalingga kudu nomor 1 gitu. Kalau tidak nomor 1, nomor 2 ya. Oh nomor 2 berarti orang nomor 1 lah. Tapi kan dapat penghargaan langsung dari Menteri Agama ya. Waktu juara apa itu? Madrasah berprestasi. Kecuali itu Bapak dan Ibu sekalian yang dicapai punya prestasi seperti itu di bidang pendidikan, ada prestasi yang lain. Sekarang Yayasan Sambas ini bisa mengirimkan dan sudah diterima di Al Azhar Mesir dan dapat beasiswa.
Untuk saat sekarang sudah 4 orang.